Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون للناس لعلهم يتقون
تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Al-A'raf, Jalan Alun-Alun Selatan Komplek Vida, Pedurenan Kota Bekasi. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya tidak hadir sendiri, saya ditemani sahabat saya Syasha. Assalamualaikum Syasha, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Agung. Hari ini siapa yang akan mengisi dan apa tema yang akan kita angkat? Iya, tema kali ini sangat menarik Mas Agung karena relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ya, dan yang akan menyampaikan tema ini ada dua ustazah dan satu ustadz. Yang pertama ada Ustazah Qotronada, lalu ada Ustazah Syifa Nur Fadilah dan juga Ustadz Solmed dengan tema fenomena mengumbar aib keluarga. Ya, ini sangat related sekali dengan apa yang menjadi asupan kita di setiap saat. Baik, kita akan dengarkan kemudian nasihat-nasihat dari guru kita dan insya Allah nanti kita siapkan segmentasi tanya jawab. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil amilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiy habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin, yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, ada Ibunda Ustazah Qotronada, ada Ustadz Soleh Mahmud, ada Mas Agung dan Mbak Sasa, para asatidz wal asatizah, para alim ulama yang hadir baik secara offline di Masjid Al-A'raf maupun yang menyaksikan dari rumah. Ibu bapak yang hadir semua, bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Hutang lunas? Alhamdulillah. Kerudung udah lunas? Alhamdulillah. Jangan sampai datang ke sini masih bunyi ya Bu ya. Alhamdulillah para jamaah Masjid Al-A'raf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayat yang telah dibacakan oleh qori'ah kita yang luar biasa merdu dan bermakna sekali. Dari ayat ini bisa kita fahami beberapa hal. Pertama, hal yang harus kita fahami betul, karena saya yakin yang hadir di sini bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah menikah. Sudah menikah Ibu? Bapak sudah punya istri? Sudah ustazah, belum kedua kali katanya. Sudah cukup dengan yang kita miliki. Artinya apa? Yang harus kita fahami bersama bahwa pasangan yang saat ini menjadi pasangan hidup kita, mereka adalah karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu nanti bilang sama suaminya, ayah, aku tidak mencarimu, kamu juga tidak mencariku, Allah yang mempertemukan kita berdua. So sweet, kata suaminya. Masya Allah, ini menjadi prinsip dalam hidup kita. Bagaimanapun juga kita memang berbeda. Berbeda sukunya, bahasanya, karakternya. Tapi dengan adanya pernikahan, Allah ingin satukan yang tadinya berbeda menjadi satu visi misi itu ya. Itulah yang disebut dengan pernikahan. Makanya kata Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan begini, at-tarodi asasu fi aqdiz zawaj. Saling ridho, saling menerima kekurangan masing-masing, itu adalah salah satu hal yang menjadikan dasar atau tiang dalam mempertahankan rumah tangga. Suami istri dari latar yang berbeda,
Walaupun hidupnya berbeda dulu, backgroundnya berbeda. Tapi begitu ketemu dua-duanya sama-sama suka makan telur ayam, betul nggak? Bedanya apa? Yang satu pengen didadar, yang satu pengen diceplok. Beda apa enggak? Beda. Makan bubur ayam, yang satu pengen diaduk, yang satu kagak mau diaduk. Itu perbedaan yang indah, jangan jadi berantem. Gara-gara suami pengen dadar, istri pengen telur mata sapi, berantem. Dan lain sebagainya, maka ini jadi peringatan buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa tadi dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian buat suami, suami adalah pakaian buat istri. Kenapa? Pasangan dalam rumah tangga dianalogikan seperti pakaian. Kenapa analoginya bukan yang lainnya? Karena ternyata ada makna yang luar biasa dari kata pakaian. Ibu bapak datang ke majelis taklim, datang ke Masjid Al-A'raf, ikut ngaji sama Damai Indonesiaku, butuh pakai pakaian atau tidak? Butuh. Butuh ada identitas atau tidak? Maka pakaian maknanya ada 3 sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran. Pertama, pakaian itu bermakna sitrul aurah, menutup aurat, menutup aib, kekurangan yang ada dalam tubuh kita. Begitulah kurang lebih gambaran dari suami dengan istri. Istri nutup aib suami, suami nutup aib istri. Bu, ibu, bu, punten, di sini ada MGF atau enggak? Ada MGF Pak? Majelis Gibah Forever. Ada? Karena biasanya majelis gibah forever di dalamnya senang membuka aib pasangan masing-masing. Cek orang Sunda nama keceplosan. Ya, nggak sengaja akhirnya keomong. Dulu, punten, ayah bunda sekalian yang ada di rumah maupun yang hadir di masjid. Di zaman Rasul juga ada perkumpulan perempuan-perempuan yang hobinya menggosip. Maka yang jadi pelajaran buat kita apa? Kita penting sekali menjaga aib masing-masing untuk tidak keceplosan mengumbar kepada orang yang seharusnya nggak tahu aib keluarga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada satu kebiasaan dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini nggak pengen lisannya ngomongin orang, ngebuka aib keluarga dan lain sebagainya. Salah satu kebiasaannya Abu Bakar Siddiq ini suka mengulum atau mengemut batu dalam mulutnya. Pulang dari sini boleh kita cari batu kali nanti. Ya, diemut jangan sampai nanti dikeluarkan. Karena Abu Bakar dikeluarkan ketika sholat saja, puasa, berdakwah, makan, dan untuk ibadah. Selebihnya kalau kumpul beliau makan batu biar nggak jadi gibah. Berapa banyak pasangan suami istri yang akhirnya membuka aib masing-masing. Pertama atas dasar pertemanan, gara-gara asik berkumpul dengan circle pergaulan. Asik berkumpul dengan temannya diomongin, ih istri gue mah ya, dia udah tahu hitam pakai baju merah katanya. Kalau laki gue mah begini modelnya, bla 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 dan lain sebagainya, padahal sangat dilarang. Itulah fungsi dari pakaian sitrul aurah, menutup aib dan kekurangan pasangan masing-masing. Alhamdulillah. Pak, istri cantik atau tidak? Mau bilang cantik kagak? Mau bilang kagak ada di sini. Insya Allah Chan. Kenapa? Bukan hanya cantik wajahnya tapi juga cantik akhlaknya. Sesuatu kalau belum dimiliki kelihatan cantik. Tapi kalau sudah dimiliki aibnya sampai yang terkecil pasti kita tahu. Itulah fungsi pakaian yang pertama. Yang kedua fungsi pakaian adalah melindungi di semua musim. Kalau musim dingin pakaian bisa memberi kehangatan. Musim panas pakaian bisa memberi kesejukan. Itulah fungsi dari suami istri yang saling mempengaruhi kebaikan dan menyejukkan satu sama lain. Terakhir, fungsi dari pakaian adalah sebagai identitas kehormatan. Suami dihormati gara-gara istri yang menjaga aib. Istri terhormat juga karena suami yang menjaga aib. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat menjadi pakaian satu sama lain kepada pasangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Syifa. Memang benar pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah analogi yang sangat luar biasa sekali. Pakaian menutup kekurangan.
Kita menyadari bahwa ibadah yang paling lama justru adalah hidup di dalam pernikahan. Semakin tambah tahun, semakin usia, semakin kelihatan kelebihan dan kekurangan. Tetapi ingatlah, kita harus menutup kekurangan kita masing-masing dan jangan pernah untuk mengumbar daripada kekurangan kita di hadapan orang lain. Apapun itu, apa kita mau mendapatkan masukan atau nasihat, tetapi jangan pernah mengumbarnya. Insya Allah Ustaz Solmed akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku pemirsa. Kalau di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan Ustazah Syifa memaparkan apa makna dari pasanganmu adalah pakaianmu. Seperti juga yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Pada segmen kedua ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Solmed mengenai larangan mengumbar aib pasangan dalam Islam. Silakan Ustadz Solmed. Mbak Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ustazah Qatrun Nada, Ustazah Syifa yang saya dan kita muliakan, Ustadz Agung Izzul Haq, Mbak Syasha, dan seluruh jamaah muslimin muslimat, ibu dan bapak baik yang ada di Masjid Al-A'raf maupun pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air dan Nusantara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membahagiakan kita. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Waktu dulu pas lagi di panggung resepsi, masih ingat? Masih ingat apa lupa ini? Orang pada doain sakinah, mawaddah, warahmah. Makasih ya kata kita. Bukan diaminin. Makasih. Lupa amin. Padahal itu doa. Apa itu sakinah? Bagaimana suami istri, apapun keadaannya, bagaimanapun situasi kondisinya, dia tetap betah. Nih ibu-ibu, udah paham model lakinya? Emang begitu? Jangan dipikirin. Udah berapa tahun rumah tangga? Ada yang 15, ada yang 19, ada yang 20. Pak, udah paham model bininya? Emang begitu, nggak usah dipikirin. Udah berapa belas tahun, udah berapa puluh tahun, tapi subhanallah, kita masih bersama. Kita masih tetap berada di sampingnya. Apapun keadaannya. Itu semua karena ibu terpaksa. Oh terpaksa bu. Karena ibu betah. Senang. Bahagia. Saya kasih contoh. Tahu puncak? Bagaimana orang jalan ke puncak? Macet. Dari mulai Jumat, dari mulai Sabtu, sampai ke hari Ahad. Tapi, betah nggak? Padahal kesiksa. Padahal macet. Tapi tetap aja dia berangkat. Dia jalan. Dia tahu ini jalur, orang bilang jalur neraka.
Dinyalain AC mesin meledak. Enggak dinyalain pala yang mau meledak. Panas, tapi tetap betah. Kira-kira begitu enggak sama suaminya? Dipertahanin kayak kebakar. Dilepas makin kebakar. Tapi karena betah. Kenapa betah? Karena saling memahami bahwa kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari salah, dari khilaf, dari dosa, dari lupa, dari apapun itu namanya. Tahu macet, tetap berangkat. Tahu jalannya bikin pusing, tetap berangkat. Mudik tiap tahun, ya. Udah ongkos bekali lipat, mana ngantri, mana berebut, mana kena macet, betah nggak? Padahal itu semua kekurangan dibandingkan hari biasa, tapi kita betah. Kenapa? Karena kita memaklumi. Maka kunci yang pertama agar kita tidak saling membuka aib di antara pasangan, banyak memahami, banyak memaklumi kekurangan masing-masing. Masak nggak bisa, tapi kalau ngomong lembut. Suami punya duit, udah beliin deh bini model begini, nasi padang. Masaknya enak, cuman masakan sama mulutnya pedesan mulutnya. Nikmatin, ada pahala dari bini yang mulutnya pedes. Apa pahalanya? Kata Syekh Nawawi, Nabi SAW menyampaikan, laki suami yang sabar dengan kekurangan bininya, dia dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub. Masya Allah. Sering-sering doa Pak, bininya biar pedes. Bukan cuman masakan nih, mulutnya nih karet 4 ini. Sama, bini juga begitu. Kalau sabar, ngadepin lakinya yang apa? Galak, pelit, tolong aja duitnya. Kalau pelit, iya. Dulu Hindun pernah ngadu, Abu Sofyan itu termasuk laki yang rada pelit. Kalau urusan pelit, ame makan aja, ampe ketunda. Lalu kemudian ngadu, saya ambil tuh duitnya Abu Sofyan, bagaimana ya Rasulullah? Enggak apa-apa. Dengan catatan cukup buat makan, ya. Bukan buat makan teman-teman sekelurahan. Itu namanya bini bikin bangkrut laki, ya. Nggak ada yang nggak ada solusi. Semua ada solusi, semua ada fadilah, semua punya faidah. Apa pahalanya? Kalau kuat ngadepin suami, dapat pahala kata Nabi. Kayak pahalanya Asiyah. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Yang dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Tapi kemudian menolak lalu disiksa. Ibu nggak pakai disiksa. Ya. Bapak nggak pakai korengan. Nggak pakai diusir dari kampung. Cukup dengerin pedesnya bini ngomong. Ibu cukup sabar dengan ujian-ujian yang kadang laki nyebelin. Insya Allah kalau saling nerima apapun keadaannya betah. Kalau udah betah, biar kate tuh puncak, macet, jalan berliku-liku, ditanya, enak lu ke sono? Enak. Seneng lo di puncak? Seneng. Padahal udah 4 kali muntah.
Begitu juga rumah tangga. Betah lo sama laki lo? Betah. Senang sama bini lo? Senang. Ya, panjang lagi sebenarnya. Tapi ntar aja ya. Udah berdiri nih yang punya kawasan. Ya Allah, bahwa ternyata rumah tangga justru adalah rangkaian masalah demi masalah yang hadir di hadapan kita. Tetapi inilah cara Allah untuk menguatkan hubungan tali ikatan di antara suami dan istri. Lantas bagaimanakah Islam memberikan rambu-rambu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga? Ustazah Kotrunada akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mengumbar aib. Berbicara tentang aib ini barangkali adalah cara kita menyelesaikan masalah dan ternyata tidak menemukan jalan keluarnya, maka kedua belah pihak justru mengumbar aib. Padahal sudah jelas Islam memberikan solusi dalam setiap permasalahan termasuk urusan rumah tangga. Ustazah Kotrunada akan menjelaskan pada kita. Silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati para asatizat, para guru-guru. Ada Ustadz Solmed, kita doakan beliau sehat. Adinda Ustadzah Syifa Nur Fadilah juga kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Ustadz Agung beserta dengan Kak Syasha, para asatizat semuanya, para jamaah sekalian, baik yang hadir di majelis ini, di masjid ini, baik yang mengikuti melalui televisi, insya Allah kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita kumpul di sini untuk menambah kualitas diri kita. Apalagi terkait dengan masalah rumah tangga. Ibu sehat, Bapak sehat, Bu sehat, badannya sehat, kantongnya pada sehat. Alhamdulillah, kelihatan memang kantongnya pada sehat-sehat banget. Alhamdulillah. Ketika membahas tentang sebuah hubungan pernikahan, bahwasannya Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Untuk mendatangkan kedamaian. Untuk mendatangkan ketentraman. Ibu dulu sendiri punya masalah, disimpan aja. Enggak ada teman cerita. Bapak juga ketika masih sendiri, masih bujang. Punya masalah, disimpan sendiri, mau cerita bingung sama siapa. Tapi ketika menikah, litaskunu ilaiha. Allah jadikan berpasang-pasangan halal dengan menikah, yaitu untuk mendatangkan kedamaian. Pulang enggak cerita pun. Pulang lagi muka kita, lagi kita capek ngelihat wajah pasangan kita, adem lagi hatinya. Itu dulu apa sekarang? Dulu dan sekarang, betul apa enggak? Meskipun mungkin kalau dulu pulang-pulang mah ada pujiannya, dipandang dulu pasangannya, dipandang dulu istrinya, cakep banget bini saya. Kalau sekarang masih begitu apa kagak? Pak dengerin Pak, kagak katanya. Kalau sekarang juga masih dipandangin Bu,
Cuma ada tambahan kalimatnya, cakep banget bini saya, mana ada rempelan di wajahnya jadi makin cakep. Ada kerutan di wajahnya, alhamdulillah. Litaskunu ilaiha, Allah jadikan kita punya teman bercerita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kedamaian. Jadi sesungguhnya kalau orang menjalankan sebuah pernikahan dengan sesuai dengan aturannya Allah, tidak akan pernah menemukan sebuah kegagalan. Dan insya Allah tidak akan menemukan sebuah kesusahan. Kenapa? Karena Allah jadikan manusia bisa menikah halal, yaitu karena memang untuk menambahkan kedamaian dalam hidupnya. Cuma kadang-kadang ini manusia tidak memanfaatkan hal seperti itu. Yang paling sering kita dengar, meskipun mungkin agak klise, tapi ini benar adanya, di antara tanda-tanda untuk kita mendapati kenyamanan, suami, istri, laki, bini biar sering ngobrol. Biar banyak komunikasinya. Kira-kira Bu, kira-kira Bapak lebih sering ngajak Ibu ngobrol apa lebih sering lihat HP? Pak curhat. Pak, kira-kira Ibu kalau udah bebenah, beberes, rapi, biasanya lebih sering mijitin Bapak apa megang HP? Tuh curhat juga. Ya, alhamdulillah handphone banyak manfaatnya, tapi hati-hati. Terkadang alat komunikasi tersebut bisa mengurangi komunikasi antar pasangan suami istri. Betul apa enggak? Laki di situ, bini di situ, 2 jam duduk bareng kagak ada yang ngobrol. Nih hati-hati. Padahal kalau kita memanfaatkan alat komunikasi dengan yang baik, kita menggunakan komunikasi pasangan, maka insya Allah tidak akan ada kerenggangan dalam rumah tangga. Cuma kadang-kadang yang namanya komunikasi suka dikhawatirkan. Pengen ngobrol sama pasangan udah takut duluan. Bu, Pak, Bapak pulang kerja, Bapak pulang aktivitas capek banget. Pengen cerita sama Ibu. Pulang-pulang telat 5 menit. Dalam hati Bapak pulang pengen cerita sama istri. Pulang sampai rumah telat 5 menit, pertanyaannya banyak banget. Kok telat? Dari mana aja? Tadi kemana aja? Atau bahkan kadang-kadang ada seorang suami yang mungkin ingin memberikan nasihat, memberikan masukan kepada istrinya. Pengen deh mah kamu pakai hijab. Pengen deh mah kamu mah biar lebih rapi, pengen deh mah kamu lebih baik lagi. Suami baru mau ngomong, mah kadang-kadang istrinya udah matanya melotot. Atau sebaliknya, istri mau diskusi tentang anak kepada suami, pengen diskusi tentang pendidikan, pengen diskusi, pengen ngomongnya tuh begini, Pak sekarang harga minyak naik, sekarang bahan baku pada naik. Pengennya begitu, curhat dan pengen diskusi sama suami. Baru kita bilang, Pak udah pada naik nih. Tiba-tiba Bapak bilang, emang duit kemana aja kemarin? Emang tuh duit dipakai buat kemana aja? Boros banget, betul apa enggak? Emang begitu Pak? Enggak katanya. Artinya apa? Kita tuh untuk menggunakan komunikasi kepada pasangan udah takut. Kenapa? Karena pasangannya tidak mencoba untuk juga memanfaatkan komunikasi yang baik. Caranya gimana? 1, kalau pengen komunikasi ini sukses dalam mempertahankan rumah tangga, yang pertama jujur. Jujur. Karena kalau jujur akan menunjukkan kepada kebaikan. Kata baginda Rasulullah SAW, kalian berjujurlah dalam berkata, iyakum bisidqi. Wahai kalian, milikilah sifat jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena yang namanya kejujuran akan menuntun kepada kebaikan. Jadi jangan ditambah-tambahin, jangan dibumbu-bumbuin. Tentu juga lihat bagaimana ketika kita mau komunikasi, lihat juga waktunya. Jujur itu nomor 1. Yang kedua, bagaimana supaya komunikasi kita lancar dalam pernikahan. Yang kedua, coba pasangan satu dengan yang lainnya bisa merendahkan volume suaranya. Bu, Pak,
Kira-kira kalau di rumah yang paling kencang suaranya siapa? Pak, Bu, kira-kira yang paling kuat volumenya siapa? Pak, Ibu enggak ngomong cuma bilang. Masing-masing bisa kita introspeksi. Kalau komunikasinya baik dengan merendahkan suara, saling menghargai, maka insya Allah adem jadi komunikasi antar pasangan suami istri. Dan yang ketiga, ingat kita juga harus melibatkan Allah dalam hal semacam ini, memperbanyak berdoa supaya pasangan kita adem hatinya, kita ajak ngobrol adem, maka insya Allah rumah tangga kita terjalin baik atas dasar komunikasi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bunda, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa tidak mungkin kita lepas dari masalah dan ternyata tadi telah dijelaskan kepada kita justru pemicu yang paling awal adalah masalah komunikasi. Kami yakin pasti muncullah begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja kita akan jawab dalam segmentasi nanti. Untuk itu kami persilakan kepada Syasha untuk penanya yang pertama. Silakan Syasha. Ya, terima kasih Mas Agung. Di sebelah saya sudah ada jemaah yang akan melontarkan pertanyaan dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Cici Lestari. Ibu Cici ya Ibu ya. Silahkan Ibu pertanyaannya disampaikan. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini akan saya sampaikan kepada guru-guru kita. Begini, bagaimana cara menutup aib keluarga yang sudah terlanjur tersebar sebelumnya tanpa kita kehendaki? Dan bagaimana amalan apa saja yang bisa kita jalani agar Allah menutup aib kita? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Cici. Masya Allah pertanyaannya bagus sekali ini Ustadz Ustazah. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Dan tadi kita masih membahas fenomena mengumbar aib keluarga ya. Dan sudah ada pertanyaan dari Ibu Cici tadi yang akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu kepada Ustazah Syifa. Ustadz, pertanyaannya tadi, kalau misalkan aibnya sudah terlanjur tersebar tanpa kita kehendaki, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita untuk menutup aib itu? Silakan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya luar biasa. Kadang kita berumah tangga keceplosan tadi bahasanya, ya. Tidak sadar diri ternyata membuka aib pasangan sendiri, baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Atau bagaimana kejadiannya kalau ternyata aib itu beredar, terbuka, diketahui banyak orang, bukan oleh pasangannya sendiri yang membuka, tapi dari orang lain yang memang mencari tahu aib tersebut. Maka yang harus kita lakukan sebagai pasangan yang baik, seburuk apapun pasangan kita ketika aibnya terbuka atau diketahui orang banyak, kita harus jadi pembela, penanggung jawab. Orang terdekat yang ada di sampingnya. Suami kita ketahuan begini, istri yang nyemangatin. Istri ketahuan begini, suami yang jadi pelindung dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi, tadi rumah tangga kan dikatakan oleh guru-guru kita, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Yang membuat rumah tangga bertahan itu bukan mawaddah, bukan. Kalau namanya cinta setahun 2 tahun rumah tangga hilang apa enggak? Pak, masih cinta sama ibu? Insya Allah, ibu masih cinta sama suami? Masih Ustazah, tapi kadang-kadang nyebelin juga katanya. Begitu ya. Maka pernikahan bertahan bukan asas cinta lagi, tapi rahmah, saling penerimaan. Tatkala pasangan kita sedang terpuruk di bawah, aibnya dibuka, diketahui banyak orang, pasanganlah yang maju untuk membela. Saya teringat dengan kisah hadisul ifki. Bagaimana kisah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang dapat fitnah. Ketinggalan waktu itu oleh pasukan muslim, berjalan dengan laki-laki yang lain karena ingin menolong Aisyah yang tersesat, diketahui oleh orang banyak, dikumpulkanlah fitnah-fitnah yang tidak baik disebarkan. Ya, salah satunya adalah Abdullah bin Ubay itu yang ngasih tahu kalau Aisyah telah berzina dengan laki-laki lain. Rasulullah pun nggak tahu kebenarannya. Apa yang dilakukan kebanyakan realitanya kalau istri punya salah, suami punya salah, terkadang kita nggak percaya sama pasangan sendiri.
Padahal tadi Ustazah sudah ngomong komunikasi. Gak ada solusi dari permasalahan apapun kecuali komunikasi, ngobrol. Karena rumah tangga 80% isinya ngobrol, betul nggak? Anak mau sekolah ngobrol nggak? Mau beli baju ngobrol nggak? Mau lebaran ngobrol nggak? Mau ngaji ngobrol apa kagak? Apapun yang mau dilakukan dalam kehidupan rumah tangga pasti solusinya harus dengan komunikasi dan ngobrol. Itu ketika Aisyah dapat fitnah, Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak nyerein. Apa yang terjadi? Rasulullah balikin Aisyah ke Abu Bakar. Sampai turun ayat dari Allah yang menegaskan bahwa ternyata istrimu suci, baru diambil lagi istrinya sama Rasul. Banyak kejadian ketika istri atau suami kena fitnah, pasangannya malah ikut-ikutan memojokkannya. Insya Allah mudah-mudahan kita yang di sini nggak begitu. Dan bisa mencontoh akhlak dari Rasulullah SAW. Hikmah di balik fitnah yang dialami Sayyidah Aisyah. Bahkan di dalam rumah tangga Rasulullah pun mengalami peristiwa seperti ini. Bagaimana penjelasannya, Bun? Iya, baik, Masya Allah ya. Kalau saja terjadi pada kehidupan baginda Rasulullah SAW, itu sesungguhnya adalah garis kepada kita yang harus kita pahami apa sih yang akan diambil langkah oleh baginda Rasul dan juga oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan juga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, semua dalam kehidupan kita ini contoh figur uswah kita adalah dari keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma terkadang kita agak lupa, kita terkadang suka tidak mau membuka sejarah sehingga kita ini seolah-olah lupa jalur. Padahal kalau saja kita membuka begitu banyak cerita-cerita kehidupan dari baginda Rasulullah SAW akan menjadi ibroh dan menjadi nasihat buat kita. Di antaranya satu, hati-hati suami istri kalau lagi emosi, terkadang yang namanya bujuk rayu setan itu sangat mudah mengganggu kita menggunakan lisan. Kalau lagi marah, ingat ya. Kata seorang ulama mengatakan tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung orang yang menggunakan akal pikirannya baru hawa nafsunya. Orang kalau lagi marah terkadang mendahulukan hawa nafsu. Apa yang dia dahulukan? Dia menggunakan hawa nafsunya, dia umbar ucapannya, dia mengungkapkan apapun, ngikutin hawa nafsu. Udah selesai nyesel. Itu yang biasanya menjadi pintu untuk terbukanya aib pasangan kita. Ingat, apapun yang terjadi pada rumah tangga kita, simpen rapat-rapat, ambil air wudhu, ngadunya kepada Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Bun. Silakan Syasha, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Agung. Di sebelah saya sudah ada jamaah dengan Bapak siapa? Sodirin. Bapak Sodirin, silakan pertanyaannya Bapak disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, serta jemaah Damai Indonesiaku di Masjid Bidah Bekasi, saya bertanya kepada Pak Ustadz ini. Tentu maraknya media sosial akhir-akhir ini banyak yang sebenarnya ngasih tahu atau memberikan sindiran melalui status WhatsApp. Tidak bermaksud mengarah ke salah satu atau pribadi terhadap seseorang, tapi apakah hal ini menjadi keburukan atau dosa di orang yang memuat status padahal bermaksud hanya sebatas membuat status saja. Tapi kan faktanya banyak atau ada orang yang tersinggung padahal tidak bermaksud seperti itu Pak Ustadz. Mohon penjelasan Pak Ustadz bagaimana baiknya menurut Pak Ustadz karena namanya status ini sebenarnya kan bisa dibilang ambigu gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz Somet mengenai status WhatsApp ya. Ya, ada orang-orang yang menceritakan sesuatu tapi tokohnya fiktif. Situasi, kondisi, bahkan tempatnya dikaburkan. Sehingga orang yang membaca bingung ini buat siapa. Ya, betul Ustaz. Tapi ada yang coba kasih clue, ini yang masalah. Memang dia nggak sebut, tapi clue-nya dikasih. Contoh, bla 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 bla, beliau presiden ketiga. Nggak disebut namanya, tapi clue-nya presiden ketiga. Paham?
bla 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 dulu pernah jadi wakil presiden keempat. Nggak disebut namanya. Tapi paham, yang tidak boleh memberikan clue seolah-olah dia sedang bercerita tentang sesuatu yang tidak jelas, tapi clue itu sesungguhnya adalah anak panah yang dia lontarkan. Sehingga tanpa diberitahu orang cuma jawab, oh gue paham, kata temennya. Oh gue pikir status buat siapa. Bla 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 bla. Bininya artis. Artisnya artis ini. Sinetronnya ini. Ibu-ibu nebak semua. Dia cari di mbah Google. Orang clue-nya dikasih tahu. Jadi hati-hati, seolah-olah ingin menceritakan sesuatu untuk memberikan pelajaran lewat sindiran, tapi tanpa sadar kita sedang membuka aib karena clue-nya jelas. Sama kayak inisial. Ada pelaku kejahatan inisialnya INDRAN. Semuanya kebaca. Cuma nyebutnya aja. Dieja-eja. Tapi begitu disambung, loh kebaca ini namanya. Nah, yang namanya inisial ya tidak boleh jelas. Yang namanya cerita untuk menyindir tidak boleh mengarah. Kan bisa. Bisa nggak kira-kira bercerita tanpa mengarah? Nah, tapi kalau sudah mengarah maka sudah ada tendensi. Orang bilang tendensius. Memang diarahkan, memang dipanahkan ke sana sehingga orang tanpa tafsir langsung nebak. Langsung nebak sudah. Bla 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 bla, dia adalah host di Damai Indonesiaku. Tinggal dia cari nih. Ada berapa nih hostnya? Bla 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 bla, anaknya sekian. Bla bla bla. Wow, udah nggak salah itu mah. Itu clue. Bla 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 bla. Ustadznya sering nyender. Bla 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 bla. Anaknya 3. Kan yang anak 3 bukan cuma lu doang, tapi laki semua. Disebut lagi. Tanpa disadari, clue itu adalah pembuka aib. Nah, jadi hati-hati buat kita yang punya teman WhatsApp, yang kita punya teman apalagi lah medsos-medsos itu, Allah tahu saudara sedang ingin menceritakan pelajaran yang diambil oleh siapapun, atau saudara ingin sedang men-spill. Tahu spill? Anak sekarang bilang apa? Spill. Apa spill itu ya? Sasha? Diberitahu. Ya, dikasih tahu tipis-tipis. Gua spill dulu nih tipis-tipis ya. Nah dari tipisnya tuh, irisan-irisan itu orang udah paham. Orang udah paham, walaupun dia nggak sebut. Tapi orang udah paham dan Allah Maha tahu. Saudara betul-betul ingin sedang memberikan pelajaran atas segala apapun yang orang lain ya tidak pernah merasa dihantam, atau saudara sedang ingin menghantam orang lain. Baik. Tapi dengan spill tipis yang saudara tahu pasti orang lain akan mengarahkan spill itu kepada objeknya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi sindir menyindir ini agak berbahaya, harus bijaksana ya. Bagaimana Bapak sudah jelas? Jelas banget. Iya, nah pemirsa kita masih akan ada pertanyaan selanjutnya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali segmentasi tanya jawab, saya ingin menyampaikan sebuah informasi kesehatan untuk Anda. Sekarang minyak gosok herbal bubut, ada yang wanginya enak, namanya minyak herba wahid. Khasiat dan kemanjurannya tetap sama ampuhnya, minyak herba wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi. Masya Allah, memang benar pemirsa, minyak herba wahid ini aromanya wangi banget, wangi habatus sauda, baunya tidak menyengat, tidak seperti yang pernah saya beli, baunya sedikit berbau oli bekas. Nah pemirsa, formula minyak herba wahid ini mengikuti kandungan yang ada pada minyak gosok herbal bubut dan diproses secara modern, sehingga aroma herbalnya wangi dan segar. Minyak herba wahid mengandung habatus sauda, sambiloto dan brotowali, sehingga ampuh sebagai minyak pijat dan urut untuk mengatasi capek,
pegal, terkilir, kesleo maupun encok. Juga untuk berbagai macam luka, bisa juga dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegal linu, rematik, dan sebagai minyak bekam. Cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk, pilek, dan demam. Masya Allah. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita Ibu. Waalaikumsalam. Siapa namanya, Bu? Ibu Dahlia. Ibu Dahlia. Nah, Ibu Dahlia mungkin bisa berbagi pengalaman tentang digunakannya minyak herba wahid. Iya, saya sudah pakai minyak herba wahid. Produknya manjur dan aromanya wangi. Beda dengan minyak gosok herba lainnya. Waktu itu saya pernah pakaikan untuk suami saya waktu suami saya masuk angin. Alhamdulillah suami saya langsung sehat lagi. Selain untuk suami, saya juga sering pakaikan untuk anak saya. Terbukti anak saya jadi jarang sakit. Dan yang paling penting adalah baunya tidak menyengat, Bun. Betul. Baunya adalah aroma habatus sauda. Dan luar biasa, memang benar pemirsa, ternyata banyak sekali manfaatnya. Anda bisa mendapatkan minyak ini di minimarket, apotik, dan toko obat. Harganya cuma 20 ribuan. Jadi selalu sedia minyak herba wahid di rumah. Nah, sekali lagi, ketika Anda sudah mulai merasa sakit, Anda gunakan selalu minyak herba wahid dan selalu sedia minyak herba wahid di rumah. Tentu saja minyak herba wahid adalah minyak gosok herbal bubut yang wangi. Kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Damai Indonesiaku pemirsa, masih dalam segmen Tanya Jawab kali ini. Di sebelah saya sudah ada jemaah dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Sumiyati. Ibu Sumiyati. Iya. Baik, pertanyaannya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini minta tolong kepada Bu Ustazah. Seperti yang diceramahkan tadi bahwa kita tidak boleh mengumbar aib kita kepada orang lain. Pertanyaannya begini, kadang-kadang kita mempunyai permasalahan sendiri, kalau tidak menceritakan beban kita kepada teman atau sahabat, bebannya kurang berkurang. Nah, kira-kira gimana pencerahannya Ustazah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mungkin curhat ya Ustazah ya. Ustazah kalau nggak curhat tuh ada unek-unek bagaimana nih Ustazah solusinya? Baik, Masya Allah, bagus ya pertanyaannya dan ini pasti mewakili pertanyaan semuanya nih ya. Kalau curhat boleh nggak sih gitu ya? Karena kelihatan nih wajah-wajah yang suka curhat kayaknya nih ya. Masya Allah. Kita makhluk sosial ya, kita membutuhkan orang lain. Cuma yang harus diingat, satu, kalau memang ada sebuah kegundahan dalam hati, ada berat di dalam hati, boleh nggak sih cerita dengan orang lain? Boleh. Dengan niat, satu adalah untuk melepaskan sesaat kegundahan dalam hati kita. Karena ketika kita bercerita sudah melepaskan separuh dari kegelisahan. Cuma yang harus diperhatikan sama siapa kita ceritanya. Jangan sampai satu, curhatnya ceritanya sama lawan jenis. Ya, kebetulan kemarin halal bihalal ada reuni SMA. Tukeran nomor WA. Kita punya masalah akhirnya curhat dong. Nah, hati-hati. Yang kedua, kalaupun memang sesama jenis, perempuan-perempuan, laki-laki silakan. Tapi lihat, mohon maaf, apakah dia suka untuk mengumbar juga aib. Baik aib dirinya ataupun apalagi aib diri sendiri, apalagi aib kita. Kita pilih dulu nih teman yang sekira-kira kalau kita cerita enggak kemana-mana. Dikhawatirkan tujuan kita bercerita untuk melepaskan sedikit masalah, melepaskan sedikit kegundahan, hilanglah sedikit masalah, akhirnya timbul masalah baru, bisa fitnah kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Curhat yang paling baik adalah pertama kepada Allah. Ya, kalau lagi susah hati, gelisah hati, ambil air wudhu, curhat sama Allah. Allah yang memberikan solusi terbaik. Tapi boleh kita pun juga curhat kepada manusia yang dimana sekira-kiranya dia bisa memberikan solusi terbaik kepada kita. Siapa di antaranya? Para guru-guru atau kita curhat kepada orang yang memang tahu akan ilmu agama atau paling tidak yang bisa menenteramkan hati kita. Kalau kita curhat begini, udah deh itu kan lagi emosi, ntar juga baik sendiri. Adem gak kira-kira? Atau ketika curhat,
iya nih suami begini, udah minta cerai aja deh kalau begitu. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya pengen mendapatkan ketenangan, pengen mendapatkan ketentraman, bahkan mungkin bisa mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan syariat, karena curhatnya dengan cara yang salah, dengan orang yang salah, akhirnya timbul masalah yang baru. Lagi-lagi boleh kita bercerita untuk menghilangkan sedikit kegundahan, tapi yang paling istimewa adalah kita curhatnya kepada Allah. Karena kalau kita curhat kepada Allah, satu, minim sekali dan bisa dipastikan aib kita nggak akan kebuka kemana-mana. Karena namanya manusia, kita cerita sama temen nih, mohon maaf, yang memang kita udah percaya banget deh. Kita udah yakin banget deh dia gak bakal bikin masalah, dia gak akan cerita kemana-mana. Satu masa yang namanya al-insan mahalul khata' wan nisyan, yang namanya manusia tempat salah tempat lupa, keceplosan, kebablasan, akhirnya jadi kemana-mana. Jadi silahkan, tapi pilih teman cerita yang insya Allah akan menenteramkan hati dan juga memberi solusi sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Terima kasih Bunda Khotrunada, Ustazah Syifa dan Ustadz Solmed yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa tadi. Insya Allah ini menjadi bahan bagi kita untuk memperkuat tali pernikahan kita. Bukankah kita semua yang sedang menyaksikan ini tentu saja berharap suami-suami kita adalah suami yang kelak kita bertemu kembali di surga. Istri-istri kita adalah kelak adalah istri-istri yang kita bertemu kembali di surga. Untuk itulah kita harus memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dalam perjalanan hidup rumah tangga yang tentu saja akan melampaui begitu banyak permasalahan yang insya Allah Allah sendiri yang akan memberikan jawabannya. Kita akan berdoa sesaat lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Kembali lagi di Damai Indonesiaku pemirsa, dan alhamdulillah kita sudah mendengar tausiah dari para guru-guru kita, ustadz dan ustazah, bagaimana kita tidak boleh mengumbar aib keluarga. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Mas Agung. Betul. Saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Sulak, mewakili kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, titipkan cinta dan kasih sayang kepada hati kami semua terhadap pasangan yang kami sayangi, yang kami cintai. Dengan keberkahan dan ridha-Mu ya Allah, jadikan keluarga kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kumpulkan kami lagi, tidak hanya bersama di dunia ini, tapi kelak bersama di surga-Mu yang indah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solihah, yang kelak menjadi syafaat penolong bagi kami di dunia maupun di akhirat. Kepada Engkau kami meminta dan memohon, jauhkan dan lindungi kami dari fitnah yang berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.